Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara yang kita nanti ya. Sebenarnya ini acara yang tergolong baru ya teman-teman di Anidom tuh, yaitu opera. Opera tuh ya semacam kita ngebicarain tentang santri di bulan Ramadan. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Kang Ambar nih. Salah satu santri Anidom yang sangat melejit. Gimana kabarnya Kang Amar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nijam, ya terima kasih Nijam. Oke, ini ya rupanya Kang Nijam ini moderator yang saya sudah kenal lama ya. Iya. Sejak kita di kamar bareng begitu. Sampai sekarang kabarnya sudah dipindah ya Nijam. Tapi persahabatan kita masih ada ya? Oke. Persahabatan bagi kepompong, saya persahabatannya ada kepompongnya saja. Oke, ini kan bulan Ramadan nih. Iya nih Jam. Sebenarnya ini kan bulan Ramadan nih Kang Mare. Ada kendala nggak sih selama bulan Ramadan di pondok? Jadi perbedaannya bulan Ramadan di pondok sama di rumah apa aja sih? Ya sebelumnya saya prolog terlebih dahulu ya pembukaan. Boleh. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa karimina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amin. Ya, yang saya hormati yang saya hormati moderator kita ya, Kang Ijam, dan salam-salam buat di sana yang ada di rumah, yang ada di hati, kapan kita salam. Dan juga yang ada di hati ya, salamnya, salam rindu. Oke, untuk mengenai apa yang tadi ya Nijam ya, pertanyaannya itu bagaimana Ramadan di pondok dengan di rumah. Menurut saya pribadi, suasana Ramadan dengan di rumah dengan di pondok itu memang sama. Memang sama. Cuman tanda kutip yang dibedakan itu tempatnya saja. Suasana Ramadan sih sama. Misalnya meriah, banyak orang yang jualan, lalu lalang kalau sore, itu sama. Menurut saya sama. Dan juga yang dibedakan itu tempat dan penyajian makanan saja. Jadi letak utamanya mah di tempat sama makanan ya Kang. Iya itu faktor itu. Dan juga ya lebih menyenangkan di rumah, lebih bahagia gitu. Karena makanannya banyak. Salah satunya seperti itu, dan yang kedua bisa kumpul sama keluarga. Bener banget sih. Begitu. Oh iya. Iya. Ini kan bulan Ramadan juga ya. Iya. Ada ungkapan bahwa barang siapa yang dengan senang menyambut bulan Ramadan, maka ketika dia meninggal ataupun jasanya dia akan wangi atau tidak. Iya, oke ya Nijam ya. Gimana nih tanggapan Kang Amar? Apakah setuju dengan statement tersebut atau gimana nih? Jadi cinta Ramadan yang sebenarnya tuh kayak gimana sih hakikat cinta Ramadan tuh? Cinta Ramadan. Iya, hakikat cinta Ramadan itu dari awal masuknya bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan itu ada beberapa bulan yang luar biasa. Iya. Spesial gitu. Iya, spesial. Kenapa? Yaitu bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan kemudian kita memasuki bulan yang penuh mulia. Ibaratnya bulan Ramadan memang finalnya ya. Iya, memang setiap bulan itu pasti luar biasa baik. Tetapi ada bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Dan ada hadis ya menurut saya ya. Dawuh Nabi. Iya, dawuh Nabi. Iya. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Man fariha man utawi kang sapa wonge fariha demen sapa man biduhuli Ramadan kelawan manjingnya bulan Ramadan haramallahu Gusti Allah bakal ngaramakan jasadahu ala niron, jasadnya masuk neraka. Jadi barang siapa yang bunga ya bahagia, senang, happiness sih berarti. Iya, happy, terus ya happy lah pokoknya. Bunga Ramadan ya. Masuknya bulan Ramadan itu akan diharamkan jasadnya oleh Allah untuk masuk neraka. Ya semoga ya kita selaku umat muslim atau pesantren Anidom Kota Cirebon, khususnya saya pribadi dan moderator Nijam Taswirul After ya, semoga salah satu golongan-golongan tersebut.
semoga diharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Jadi bulan Ramadan itu momentum bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Akhlak. Sebenarnya kalau kata pendapat saya sendiri ya, bulan Ramadan ini bukan ketika bulan Ramadannya doang nih yang menjadi kita baik, kita berbuat banyak ibadah. Ramadan tuh sebagai latihan dan praktek langsungnya tuh di bulan-bulan abis ini gitu tuh. Kayak semacam kita puasa, kita nahan diri. Itu nahan diri dengan kita tidak mengunjung orang lain, dengan kita tidak tidak berbuat kerusakan. Iya, tidak. Jadi menahan segala perbuatan yang kurang baik lah. Iya. Karena kebanyakan dari kita salah mungkin ini tanggapan dari saya doang ya. Iya. Gimana cacat logika atau bagi saya itu kayak kurang tepat. Kita lebih takut dengan air yang masuk ke tenggorokan kita, sementara kita karena itu takut membatalkan puasa ya. Sementara pas di bulan Ramadan itu mulut kita, mata kita itu masih bisa mengunjung orang lain, yang sementara mengunjung orang lain kan itu dosanya kepada manusia ya, belum kita berhubungan dengan manusia ya. Hubungan ketika kita berbuat dengan manusia kan harus manusia itu sendiri ya yang memaafkan, sementara ketika kita rusak pahala puasanya itu kan berhubungannya dengan Allah ya. Bener Allah. Kan? Iya, tadi di awal berbau nijam itu sudah beberapa pernyataan itu. Iya. Menurut saya pernyataan-pernyataan tentang bulan Ramadan ya di mana bulan Ramadan itu bulan kan inna rojaba sahrullah. Iya. Wa sa'bana syahri wa Ramadan sahru umati. Jadi bulan Rajab, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Dan bulan Sa'ban bulannya Nabi. Dan bulan Ramadan umatnya ingsun. Jadi seolah-olah bulan Ramadan bukan. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana para umat manusia, umat muslim itu untuk untuk memanen. Memanen apa? Memanen pahala. Kebaikan-kebaikan ya. Nah, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Berarti jadi, sebenarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur ya. Ya bersyukur. Sementara umat-umat nabi-nabi yang lain, rasul-rasulnya itu enggak datang gitu bulan Ramadan gitu ya. Dan juga ya jangan menyalahkan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Udah kita hargai saja. Memang ulama sufi mengatakan bahwasanya lebih lebih hebat sholat wajib daripada lebih hebat berpuasa dibanding sholat. Itu ya sufi itu pernah saya itu pendapat ya. Kita nggak saklek ya. Jangan sampai jangan disalahkan ya. Jangan langsung kita tabrak lurus pandangan tersebut ya. Karena puasa itu kan menahan. Iya. Sedangkan sholat 5 waktu itu cuma 5 waktu. Iya. Sehari semalam 5 waktu. Sedangkan berpuasa wajib bulan Ramadan itu dari min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Intinya dari munculnya fajar sampai terbenamnya fajar. Terbenamnya matahari juga. Itu jadi lumayan fasenya lama melakukan berpuasa, dan juga berpuasanya bukan menahan haus, dahaga, lapar saja, melainkan semuanya gitu ya. Amarah, dari nafsu, mata dan sebagainya. Jadi intinya mungkin ada tambahan ya buat jadi seolah-olah kan tadi nyambung ke statementnya Bang Nijam bahwasanya ya puasa itu bisa menghasilkan suci kembali, ibaratnya kayak bayi baru lahir. Iya, bener banget. Ketika pas hari kemenangan itu bagi orang-orang yang melakukan puasa dengan sempurna. Bukan cuman ikut euforia sesaat saja. Tapi ya nggak apa-apa sih, bagus walaupun dia melakukan puasa tapi tidak kayak orang sufi lamanya. Jiwanya tidak sampai ke tujuan puasa sebenarnya gitu. Cuman hanya menahan haus dahaga saja, haus dahaga, makan lapar saja, tapi nggak apa-apa, itu luar biasa. Sudah melakukan saja sudah alhamdulillah. Terus juga gini Kang Amar, uniknya puasa tuh dia ibadah yang bener-bener rahasia gitu tuh. Kita lihat misal sholat
kita tahu ya ketika ada orang ketika lagi sholat atau apa. Sementara puasa itu kita nggak ada yang tahu dia bahwa orang itu sedang puasa atau tidak, atau sedang dia benar-benar pura-pura haus. Puasa itu benar-benar ibadah kita dan Allah gitu tuh yang tahu sebenarnya gitu. Ya iya emang. Uniknya puasa kan gitunya. Puasa itu salah satu ibadah ya hablum minallah. Iya. Bukan hablum minanas. Jikalau hablum minanas itu condongnya lebih ranah-ranahnya ke ansos, analisis sosial. Bagaimana kita berbuat baik kepada Nah, hablum minanas ya kita harus berbuat baik, jangan efek dari membenci. kita ke orang lain tuh gimana Iya. gitu ya. Jangan mengkritik kritik ya kayak, sekarang kan mengkritik kritik melalui ketik. Nah, itu juga kita menjadi tamparan ya, atau sebagai suntikan bagaimana kita bisa mengerem ketika puasa. Iya. Itu bukan cuma sekedar nahan mata, nahan mulut, telinga, tapi tangan juga. Tangan juga harus, sekarang itu bukan dari lisan saja kan. Iya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Iya. Keselamatan manusia itu dengan menjaga lisannya. Sekarang tetapi ditambah sekarang lagi. itu bukan lisan tetapi tangan. Oh, lisan tangan. Tanganmu harimaumu, pepatahnya nambah lagi berarti ya. Iya, berarti nambah lagi status-statusnya. Jadi melalui tangan ya kita harus hati-hati lah. Iya. Oke, di sini ada Kang Rojak nih. Waduh ya. Berarti gini ya Kang Akbar, kita nambahin ada semacam puasa juga wujud cinta kita pada Allah gitu ya. Iya. Wujud kita, rasa syukur kita Syukur. kepada Allah, karena ya hidup itu harus bersyukur lah. Iya. Sebenarnya Bersyukur sudah Gini ya, bener dikasih kesehatan. kita melakukan ibadah juga ketika mengharapkan apa yang Allah janjikan sebenarnya tidak salah ya, tapi kayak kurang pantas aja gitu. Kita diberi ribuan atau jutaan kenikmatan terus kita diganti cuman sekedar ibadah doang, itu kayak kurang pantas sebenarnya. Kita mengharapkan ridho Allah aja tuh udah cukup sebenarnya. Bener nggak Kang Mar? Iya, sudah cukup. Ya hidup namanya juga hidup ya. Hidup itu lika-liku tidak mulus bertabur bunga, kanan kini bertabur bunga. Asik banget nih. Hidup itu apa ya, ibadah ya, kata-katanya sih hidup itu penuh dengan lika-liku, tidak mulus kanan kiri bertabur bunga. Pasti ada caci makian, rintangan yang menghadang di hadapan mata. Dengan adanya hidup ya intinya kalau ada wangsalan sih Pak, ada wangsalan itu pantun ya. Iya pantun ya. Umah gendeng saponana. Asik. Apa tuh? Urip abot enteng Lakonana. lakonana. Jadi walaupun berat, walaupun ringan, ya kita lalui saja. Nanti juga akan selesai pada saatnya. Iya. Namanya skenario Allah itu maha Allah indah. maha indah dibandingkan Apa yang kita pikirkan, apa yang kita semuanya. seperti gitu. itu Kang Nijam. Jadi ya syukuri sajalah. Iya. Kadang kita Bersyukur, mikir, jangan iya. insecure intinya. Nah, Ajab apa jare bahasa Jawa ya sih ya, Iya, ya gimana Pak. nih? Punten ya untuk orang-orang yang tidak mengenal ada Jawa, subtitle-nya ada nih. subtitle translate di dari Kang Jawa ya. Azizu ya. Iya, aja minder mantakan blenger. Apa itu Kang Abar? Jadi jangan insecure, nantinya dipikir Jadi pusing. pusing sebenarnya. Aja dipikir pusing, mantakan engkau gering. Nah, seperti itu. Iya. Dewasa ini kita banyak anak-anak muda ya. Itu merasa kayak ketika malam, ketika dia sedang sendirian, dia berpikir apa yang sebelumnya sebenarnya belum pernah terjadi gitu ya. Kita mikirin yang itu tugas Allah, tapi kita udah mikirin terlalu jauh. Nanti kalau habis lulus kuliah mau kayak gimana ya? Iya. Sesuai enggak dengan jurusan yang kita lakuin gitu tuh. Kan banyak yang kayak gitu tuh Kang Mar. Ya, bahwasanya ya memang sih hal manusiawi ya. Iya, kita ngerasa gitu deh. Tidak menyalahkan juga, memang hal manusiawi ya. Kadang itu tatkala si manusia itu berada di titik apa ya, titik kesepian, Titik bener-bener terendah ya. ya terendah, titik kesepian itu pasti ujung-ujungnya memikirkan ke situ. Iya, Aduh, alhamdulillah. saya itu hidupnya seperti ini, padahal sih sudah luar biasa hidupnya. Makan ada, uang ada, Sehat udah sehat. sehat udah, Masih bisa sujud, masih bisa sholat. sujud, masih bisa dan segala-galanya, masih bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi manusia di fase Seperti kesepian, itu ya. ketika kesepian ataupun di kamar ataupun di mana, itu pasti memikirkan hal seperti itu. Hal-hal yang- Karena ya manusiawi, Iya. tidak bisa dipungkiri. Hmm. Dan juga jikalau
dalam kesibukan ataupun lagi berpergian, ya pemikirannya beda lagi, karena pemikiran manusia menurut saya ya labil juga. Sesuai lingkungan apa yang sesuai di situ. apa yang Iya, dia benar. lakukan. Udahlah, masa bodoh lah, yang penting kita bahagia. Tapi yang sesaat penting- doang ya, tapi Iya, ketika sesaat. balik lagi kita kepikiran lagi gitu tuh. Jika lo balik lagi, Udah. aduh, sama saja ya, tentang pasangan, aduh ya udah, oh ya begitu loh, galau intinya. Galau ya. Jadi Galau. sebenarnya tips misal apalagi bulan Ramadan ya, ada nggak sih tips galau tuh ngatasinnya dengan apa gitu? Iya, galau untuk ranah-ranah keagamaan ya, keagamaan berbau-bau agamis, yaitu gampang Dengan cara ala dengan dikirilah. obat hati Iku anak kalima warnane kang pertama baca Quran dan maknanya. asik. Semuanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh, asik. Tombo. Baru tiga ini. Baru tiga. Yang keempat, apa itu yang keempat? Udah intinya dari Iya ketiga itu aja. jadi apa ya, seolah-olah ya, walaupun kita galau, walaupun kita apa ya namanya ya, Putus cinta nih. putus cinta, aduh, ya di fase-fase galau lah, glue apa gimana lah, yaitu salah satunya dengan obat hati. Obatnya hati, yang pertama ya, Iya. itu menurut Tombu Hati ada 5. Iya. Ada 5 obatnya hati, tidak ada di apotek tidak ada, Itu nggak ada ya. di toko obat tidak ada. Sebenarnya obat dari hati itu kita cari dari diri kita sendiri. Iya, nggak sih? obat hati itu ya menurut Tombu Hati ya ada 5 tadi. Salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh, membaca Quran, itu obat hati. Tapi paling ada tuh pertanyaan. Al-Qur'anu Gini Kang. Syifaul Qulub. Kok saya udah baca Quran, udah baca sholat, udah melakukan sholat, tapi hati saya tidak tenang. Mungkin itu esensi dari sholat dan esensi dari baca Ya, Al-Qur'annya nggak seperti sampai ke itu. kolbu ya. Bener nggak Kang Mar? Iya, benar Kang Nijam. Dan juga ya obat hati lagi ada yang ini, para pujangga. Iya, kan. Para pujangga cinta mengatakan bahwasanya obat hati Syifaul Qulub liqa'il mahbub. Apa itu Kang Mar? Obatnya hati adalah bertemu dengan sang kekasih. Yang kekasih yang Ada dimaksudkan yang apa kekasih ini? itu ya yang pujaan hati. Tentang Yang hati. diidam-idamkan di dalam hati. Di dalam pujaan hati ini jangan menyakiti hati. Jaga hati, jaga diri. Hatinya jangan Ya, jaga hati, jaga diri. jaga hati, jaga diri. Kalau hati-hati di jalan, Kapan ini? hatinya jangan jalan-jalan. Iya. Tetapi nih, kan kita banyak ya. Ada seseorang di dalam hati, tapi sementara Iya. orang di dalam hati tersebut melukai perasaan kita. Gitu. Apakah ketika kita mencinta seseorang dan mengharapkan cinta itu kembali, itu adalah arogansi terbesar, bener nggak sih Kamar? Iya, Kang Nijam. Ya udahlah, itu masalah hati ya. Iya. Ya intinya melalui hati ya, tadi salah satunya jikalau yang punya pasangan ya bertemu dengan sang kekasih. Iya. Waiting tresno jalaran soko kulino. Cinta itu datang karena terbiasa. Nah, seperti itu, sama saja kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Nah, bulan yang penuh-penuh berkah, bulan yang penuh mulia, syafaat penuh dengan ampunan gitu ya. karena bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Karena setelah bulan Ramadan kita akan memasuki yang namanya hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kita fitrah kembali. Luar ya, biasa seorang- itu menurut seperti, saya. Namanya juga orang cinta ya. Iya. Kalau orang cinta itu yang jauh rasanya dekat, yang berat rasanya ringan. Apapun akan dilakukan ketika Iya. cinta. Seperti ketika kita puasa. Toh, kalaupun bukan karena cinta, mana mau sih orang dari pagi sampai mau maghrib kita nahan lapar, nahan segalanya Ya, gitu. intinya- Bener ya Ngamar? Iya bener Kang Nijam. Jadi kita harus dibarengi dengan rasa cinta Iya, kita, cinta kita kepada demen Allah. kita, mahabbah kita. Jadi kalau
dibarengi segala aktivitas jikalau dibarengi dengan cinta itu akan terlena sudah. Berarti seperti kata-kata yang dikutip oleh itu ya, Jalaluddin Rumi ya, banyak jalan menuju Allah atau Tuhan, tapi aku menempuhnya dengan jalan cinta. Bener nggak? Ah, bener Kang Nijam. Jadi ya harus cinta, tapi jangan dibarengi dengan cinta saja, dan harus dibarengi dengan doa. Karena kalau dibarengi dengan doa itu akan ternilai ibadah. Ibadah tidak sholat, zakat, puasa saja, melainkan ya kita beraktivitas, nyapu, mencari ilmu, itu semuanya dinilai ibadah. Doa adalah sebagai senjata utamanya orang mukmin. Bener banget sih. Ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Doa itu senjatanya orang mukmin. Bener banget sih. Silahul mu'minin wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nur samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Itu doa. Bagaimana doa kita bisa mengantarkan arsy? Seperti itu Bang Ija. Dan ya intinya kita harus cinta dulu. Tapi doa juga ada tata keramanya yang ada tata kerama, kita langsung doa. Tidak ujuk-ujuk. Langsung ini bulan Ramadan ya, intinya cinta kita ya. Kita bahagia di dalam masuknya bulan Ramadan, khususnya tahun 1443 Hijriah. Iya. Dan berbicara doa juga pasti tuh ada ya orang yang berpikir, kok saya udah doa nih, tapi kayak nggak pernah dikabulin sama Allah. Kayak Allah tuh sebenarnya dengar nggak sih sama doa kita? Itu ya berpikir kita harus berpikir positive thinking. Mungkin ada salah, ada faktor di dalam kitanya, apa yang salah. Jadi introspeksi diri, bahwasanya who am I, siapa diriku. Intinya di fase ketika kita mencari mencari jati diri. Aduh, apa yang salah diriku, what's wrong with me. Iya, apa yang salah dari doa saya kepada Allah gitu. Mungkin doanya ada fase skeptis di situ. Mungkin kosong. Iya, mungkin doanya sudah dikabul, tapi kita nggak nyadar bahwa sebenarnya Allah tuh udah ngasih jawaban nih dari doa-doa kita. Seperti kita minta, ya Allah, saya pengen punya ini dong. Tapi menurut pandangan Allah, atau Allah kan lebih tahu segalanya dibanding kita ya. Iya. Mungkin menurut Allah, nanti kamu dikasihnya yang lebih baik. Tapi kita mikirnya Allah nggak sayang, atau kita diganti dengan hal yang lebih baik. Tapi kita tuh nggak mikir bahwa itu tuh jawaban dari doa-doa kita yang kemarin gitu tuh. Bener, iya, manusia ya, intinya manusianya, iya, kadang manusianya tidak ngerasa lah. Iya, bahwa pengennya tuh udah saklek mau ini aja, gue maunya si A nih, maunya yang ini nih. Jadi berpikirnya harus luas, iya, harus lebar. Ya berpikir jangan saklek ini ya, jangan satu titik. Oh ya seperti itu. Kan yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita, yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Intinya wong urip di dalam syair, wong urip kudu eling dong dosa aja di formalin, aja mampang mumpung bokat kesandung, antok umur nembe kedung. Wong urip kudu eling. Ada son. Iya. Yen wis eling gage tobat, aja khianat, aja maksiat, bokat uripe kualat. Nah, seperti itu. Artinya apa tuh Kang Amar? Jadi ya orang hidup itu di dunia itu harus eling. Eling itu harus ingat terhadap ciptaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus syukuran, harus ingat dalam ingatan terhadap pangeran. Pangeran satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ya, kita kalau melihat pemandangan kan luar biasa ya. Iya. Yang diciptakan saja itu sangat luar biasa, apalagi yang menciptakannya. It's so beautiful ya. Wah, so beautiful, so amazing, so apalagi so handsome, so-soan, intinya paling maha dari segala maha. Itu. Jadi intinya harus syukuran, harus eling, dan juga jangan maksiat, jangan khianat, karena nanti akan kualat. Iya. Maksudnya
harus ingat di akhirat nanti melalui sholat kita ingat supaya hidup selamat dunia dan akhirat. Berarti sebenarnya ibadah kita seperti sholat dan puasa itu tuh wujud dari terima kasih kita atas segala nikmat sebenarnya sih ya. Wujud rasa terima kasih manusia terhadap Robnya, hamba kepada Sang Kholik pencipta. Jadi hablum minallah intinya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minal alam, ya. Intinya rana-rana 3. Di dalam konsep manusia ada 3, yaitu pertama hablum minallah. Rana-rana hubungan namanya Allah, ya? Spiritual. Dan 2 yaitu hablum minanas. Iya. Hablum minanas itu rana-rana apa? Emosional kah? Dengan sesama manusia, bagaimana hubungan baik dengan kita ya. Dan yang ketiga ya intelektual lah harus. Yang ketiga mungkin kita lebih masuk ke konsep tentang alam ya. Iya, spiritual. Kita itu dianjurnya harus mencintai alam juga termasuk mencintai alam. Cara kita berzikir kepada Allah ya. Luar biasa. Masa alam itu kan sangat indah sekali, sangat tapi indah. Ketika kita merusaknya dengan cara membuang sampah, dengan cara yang bener-bener jorok dan apa segalanya tuh, dia sebenarnya tidak berterima kasih pada Allah. Dia kayak menghina ciptaan Allah gitu. Tidak menjaganya ya. Tidak cinta alam terhadap cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu tidak pramuka ada. Itu justru kayak udah ya. Iya, jadi ya harus cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi kalau hablum minallah, karena kebanyakan atau orang ya, saya nggak menyudutkan siapapun ya, itu lebih fokus kepada hablum minallahnya dibanding hablum minanasnya tuh Kang Amar. Gimana Kang? Aduh, hablum minallah. Tapi kayak kita ke hablum minanasnya kurang. Seperti kita udah sholat lakukan segala hal, tapi tetangga kita nih kekurangan makan atau dia ngerasa kurang dalam hidupnya, itu juga termasuk kita zalim sebenarnya ya, kayak kurang pantas gitu deh. Hubungan yang baik kita dengan Allah tapi tidak dibangun hubungan baik kita dengan manusia ya. Wah ya kurang pas. Jadi itu sih intinya kita harus seimbang saja. Biar balance gitu hidupnya. Ya biar balance dan juga ya tidak anjlok lah. Berat sebelah. Ibarat kayak timbang sih berat sebelah. Kita harus balance dan harus rata, tengah-tengah, moderat intinya. Nah, harus ya seimbang lah dalam arti hidup. Kalau spiritualnya saja kita belum mencapai ranah-ranah ke situ. Iya, karena kita bukan orang-orang sufi ya gitu ya. Kita masih di fase-fase masih belum terlalu ke tingkatan yang lebih ke sana. Nah, seperti itu Kang Ejam. Dan memang di dalam kan wahyu Nabi yaitu yang pertama kan surat Al-Alaq ya. Tatkala Nabi Muhammad SAW bersemedi di dalam Gua Hiro. Moksa ya, atau dia merasa kholwat di situ mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ikro bacalah. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, ana mabikori, saya tidak bisa membaca. Ikro sampai beberapa kali. Ikro, tapi Kanjeng Nabi, saya tidak bisa membaca. Kemudian ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut. Bacalah dengan Tuhan. Bismi rabbikal ladzi. Jadi di dalam makna tersirat di situ kita harus spiritual dulu yang pertama. Sebenarnya. Yang dicondongkan harus spiritual, ranah-ranah spiritual. Di situ ada dua makna bahwasanya ada dua, yang pertama intelektual dan spiritual. Iya. Ikro itu untuk ranah-ranah intelektual menurut saya. Membaca. Tetapi masih samar juga. Masih mempunyai makna mubham. Konteks dari baca ini membaca apa gitu sebenarnya. Nah, seperti itu. Membaca apa dulu? Apa membaca buku? Apa membaca analisis sosial, analisis diri dan sebagainya. Itu membaca. Itu benar-benar cakupan dari arti itu tuh sangat luas ya. Sangat luas menurut saya. Tapi menurut pandangan Kang Amar ya, Nabi yang dikatakan bahwa buta huruf, Kang Amar setuju tidak? Sebenarnya gini ya,
konteks dari buta huruf itu sendiri kan bodoh ya, atau dia bener-bener orang-orang terbelakang. Sementara Nabi itu kayak tidak mungkin loh Allah menciptakan Nabi dengan hal intelektual yang bodoh gitu. Ya, Menurut pandangan saya itu kayak sekedar kayak penghinaan gitu tuh, bahwa ada yang bilang bahwa Nabi itu buta huruf. Kayak nggak mungkin banget Allah nyuruh seorang hamba dipaksa sementara dia nggak bisa gitu tuh. Bener tidak? ya kalau mengenai berbicara seperti itu ya saya belum berani. Udah, intinya Nabi Muhammad luar biasa lah, panutan. Panutan segala lini, segala orang lah. The good of person in the world. Wah, the good of human. Orang yang sangat berpengaruh di dalam di dunia. Ya pertama lah. Iya, kata Michael Hart ya. Michael Hart. Itu jadi ya udahlah. Intinya jangan diragukan. Manusia luar biasa, amazing. Ya, incredible what the meaning incredible. Yes, incredible itu luar biasa lah ya. Luar biasa. Amazing pokoknya. Bagaimana Nabi Muhammad menginfluence atau mempengaruhi ya dari zaman hebatnya abad-abad manusia banget pilihan ya. lah. Iya. Muhammadul Mustafa, manusia pilihan. Jadi jangan ditanyakan, jangan wah Nabi Muhammad begini, udah jangan. Intinya Nabi Muhammad Sempurna, luar biasa, manusia yang kan apa ya, saya tidak akan menciptakan dunia ini sementara Nur Muhammad itu belum diciptakan. Otomatis Nabi Muhammad sudah ada sebelum diciptakannya alam ini gitu ya. Di alam ini berarti udah Nur Muhammad itu sebenarnya dia itu tuh baru nurnya saja nurnya saja, cahayanya saja ya. Baru cahayanya saja, belum wujud. Dunia seluas ini dan seindah ini tuh tercipta karena Nur Muhammad. Subhanallah. Jadi intinya luar biasa. Sudah jangan diperdebatkan dan jangan dicari intinya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Seperti lagunya Bang Roma, stop perdebatan. Asik. Stop permusuhan. Stop. Apalagi? Ya, oke, luar biasa kan ya. Berarti konteks bahwa Nabi pertama tuh sebenarnya bukan Nabi Adam ya. Nabi Adam tuh pertama tuh wujudnya saja ya. Iya. Ya, kurang tahu juga lah. Ya itu sih hal-hal sejarah ya. Iya. Hal-hal intinya kalau bertanya seperti itu ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa itu? Fas'alu maka bertanyalah kalian ahla dzikri terhadap orang yang ahli. Maksudnya ahli dzikir bukan ahli dzikir, ahli yang mengingat, mengetahui ilmu pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kalian tidak mengetahui. Jadi ya bertanya. Selain bertanya, mungkin kita kembali lagi ke wahyu pertama Nabi Muhammad, yaitu Iqra atau bacalah. Baca di situ maknanya belum Mungkin kita ngambil secara garis pandangan kita manusia sebagai biasa ya. Bacalah itu mungkin sekedar membaca teks aja gitu. Iya, tapi bukan. Membacanya banyak. Membaca diri, membaca sosial, membaca ya dan sebagainya, bukan membaca buku saja intelektual saja, ranah-ranah seperti itu. Tapi gimana Kamar tanggapnya kita sebagai kaum muslim sementara pas alhamdulillah pas periode kemasan kita ya, itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu umat Islam tuh sangat-sangat maju dan superior ya, dan semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya abad, sekarang kita kayak jauh di bawah mereka itu, orang-orang baik Nasrani maupun Yahudi gitu. Kita tuh seakan-akan kurang itu dalam hal itu. Kan banyak pemikir-pemikir Islam yang merubah gitu tuh ya. Iya, pembaharuan. Kita kayak Muhammad Iqbal, itu tokoh-tokoh pembaharuan. Al-Farabi, Ibnu Sina gitu. Itu kan yang mempengaruhi bagaimana dunia modern sekarang ya. Dan juga beda jikalau di kolaborasikan ya, di konsolidasi kita ya semacam di zaman sekarang zaman sudah berubah-berubah, bener-bener berubah banget ya, dari zaman jahiliyah sampai sekarang sudah berubah, zaman 4.0 itu menurut saya ya istilah-istilah baru yang awalnya zaman globalisasi, kemudian berubah lagi zaman modernisasi, kita lebih ke arah manusia modern ya. Sekarang sudah 4.0. Waduh, luar biasa itu menurut saya. Itu kayak semacam
tugas kita nggak sih, kayak itu tuh tugas kita sebagai muslim muda atau pemikir yang masih mahasiswa lah ya, sarjana itu tuh sebagai tugas gitu, bagaimana kita mengubah dari mindset pola pikir ini, ya. Kalau kebanyakan kita mandek di pola pikir kita sendiri, kita tuh mati karena pola pikir kita sendiri gitu. Itu intinya dari diri kita sendiri. Iya, kembali ke my soul, my jiwanya gitu. Iya, tergantung manusianya. Jikalau manusianya menggunakan suasana saat ini dengan baik, ya kita akan ikut baik. Iya. Jikalau menggunakannya dengan cara yang tidak baik, ya akan ikut tidak baik. Tergantung apa yang digunakan lakukan. oleh manusia. Seperti filosofi pisau ya. Nah, seperti itu. Tidak. Oke. Dan juga ya. Bener. Ya memang zaman sekarang itu semenjak tahun 2000. Iya. Tahun 2000. tahun harapan. Tahun apa? Masih dari ya. Ya seperti itu. Terus gimana? Kang Nija. Ya, jadi semenjak tahun 2000 sampai ke sini suasana zaman itu modern, serba modern. Bener-bener berkembang pesat ya. Dari jarak 5 tahun saja kita lihat, pas 2015 kita ngelihat belum ada namanya 4G, 4G. masih ibaratnya masih 2G dah. 3G, masih H+, 3G. H+. HP-nya juga masih Yong dulu. Itu yang luar biasa Android. Iya, Yong. bener Samsung banget. saya awal punya HP, punya gadget Iya. jam sekarang. Smartphone itu. Terus dari jangka waktu 5 tahun saja atau ya 3 tahun kita ngelihat perkembangan dunia digital luar biasa. Perkembangan. Itu juga kayak semacam tantangan kita sebagai seorang muslim ya, atau anak-anak muda muslim. Itu tuh kita harus bisa beradaptasi, jangan sampai kita kalah dengan mereka gitu. Kita jangan saklek dengan perubahan teknologi. Kita tuh harus beda kontemporer lah mengikuti zaman. Nah, jadi bukan ambillah yang baru, jangan tinggalkan yang lama. Seperti itu kan Ijam. Bil jadidil aslah. Al ahdu bil jadidil aslah, ambillah perkara-perkara yang bagus, yang baru. Iya. Untuk kemaslahatan kedepannya bagaimana seperti itu. gitu ya. Jadi dalam istilah seperti itu. Dan juga dari bahasa istilah zaman Jawa istilah Jawa sih, ajak kelalen ning zaman bengen. Aja berlalu janganlah berlalu atau terlena dengan yang sekarang di masa lalu, jangan hilang di masa sekarang. Jadi intinya harus ya bahasa itu statement orang-orang bukan pernyataan yang bersajak ya. Iya. Jangan berlalu zaman dulu jangan berlalu. Iya. Zaman sekarang jangan hilang, seperti itu Kang Nija. Yang ajak lalen nih janji pengen gitu. Berarti itu kayak filosofi bagaimana kita mengendarai motor ya. Kan itu ada diciptakannya kata spion nih. Kita harus melihat ke depan, tapi sesekali kita harus melihat ke belakang. Makanya diciptakannya kaca spion itu kecil karena kita melihat ke belakang tuh sesekali. Apakah di belakang bisa membahayakan ataukah tidak? Nah, spion itu luar biasa. Ini di dalam kehidupan itu banyak filosofi yang tidak tahu, yang manusia tidak tahu. Bagaimana kita bisa meresapinya gitu ya. Orang-orang dulu nenek moyang itu menamakan sesuatu itu diambil dari segala filosofi. Apakah dari pengkolaborasian akulturasi budaya dengan agama, apakah ada pengakulturasi kolaborasi seperti aduh, minum dulu Kang Nijam ya. Ayo minum dulu Kang Nijam. Waduh, nggak ada iklan nih. Manuk merak mencelok ning gunung. Gorokane serak pengen minum Kang Nijam. Oh iya. Kang Amar. Aduh, luar biasa ini. Selesai saja lah akhirnya. Buat teman-teman yang belum subscribe atau subscribe channel dari Anidem, ya, pandangannya gimana Kang Amar? Aduh, ini santai Anda bukan banyak nih, ratusan. Ya udah, pandangan saya sih bukan tidak kemana-mana ya. Suruh subscribe aja. Udah nih. subscribe saja lah. Sabrak.
Klik Sudah. tombol lonceng dah. Klik tombol lonceng dan klik di download sing abang-abang ya. Apa itu Kang Amar? Subscribe langganan Iya. Oke, ambiran info-info yang terkini dan yang aktual. terkini ya tidak ketinggalan seperti itu. Oke. Aduh, apalagi Kang Ninjam. Kan ini udah kita bahas dari bulan Ramadan, kita bahas sejarah, kita bahas bagaimana perkembangan zaman. Itu kita udah mencakup semuanya Kang Amar. Ada pesan atau kata-kata mutiara nggak Kang Amar buat yang lihat nih, buat dari Anidom tercinta? Ya, pesan-pesan buat santri Anidom khususnya. Kata-kata mutiara nih ini. Aduh. Kata-kata mutiara tentang apa ini Kang The good Ninjam? of word. Kata-kata yang bagus itu. Ya, intinya ya seluruh umat manusia biar damai, biar tidak ada intinya jangan keratak kritik. Ya aja payak poyok gawe bagus ning tangga batur lan sedulur. Iya. Ampiran uripe pada akur ku ayo pada wau-wauan aja sampai tukaran bokatan bating getun separan paran oli bendu sing pangeran. Jadi ya Artinya jangan menggunjing satu sama jangan lain, pernah kita menyakiti hati seseorang dengan cara perlakuan, dengan cara perlakuan, kata-kata, ketika tindak tanduk medsos. kita, medsos, apalagi sekarang sudah medsos, berbau-bau medsos, era-era digital. Jadi intinya jangan ya menyakiti hati melalui mulut, melalui dan di berbagai lini. Ini nandura bagus bakal tukule bagus. Apa nandure bakal nandure bagus pasti ya. pasti. Nggak mungkin kita nanam pisang Nah. tumbuhnya nangka. Tetapi harus disirami, harus dipupuki dengan Dengan perkara-perkara yang baik. Oh, tanamlah ya sifat kebagusan, bakal tumbuhnya juga bagus, dan jangan lupa disirami dengan perkara-perkara bagus. Oke. Seperti ya. itu, Kang Dijam. Jadi pembahasan bulan Ramadan kita ini sangat-sangat mendalam ya teman-teman. Iya. Bagaimana kita datangnya Ramadan, sejarah, bagaimana semuanya kita bahas. Waktu yang waktu yang memisahkan kita gitu. Mungkin bagi kalian yang ingin mendengarkan kita berdua bisa nanti DM atau apa, kita lihat aja di channel Anidom. Kita tutup Kang Amar. Oke, kita tutup. Bagaimana tutupnya? Closing statement. Closing statementnya gimana nih? Kan tadi udah semuanya. Ya, closing statementnya tadi udah kata mutiara. Maaf lah barangkali Ya, ada salah-salah. Ya, gitu. awal dulu moderator. Saya dulu sebagai Oh, narasumber gini Kang Nijal. Ya, closing statement. Terima kasih segala perhatian dari para audiens di sana yang melihat secara tatap maya ya. Ya tatap maya, kita melihatnya enggak langsung. Ya. Dan di sini tatap muka langsung. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sanubari Masih Anda belajar sekalian. Ya mohon dimaafkan, dan bila mana kurang pas dalam segi penyampaian tutur kata, pengambilan kata, diksi, retorika pembicaraan yang kurang tepat, yang menyinggung karena sana kemari, ya mohon dimaafkanlah sebesar-besarnya. Burung iwak sepat serawa-rawa, Apa itu Kang? lamun lepat nyuwun pangapura, iwak sepat tejangane santen, lamunan lepat nyuwun pangapunten. Manuk udang wulune kuning, bokatan kurang gampang kita ngobrol maning. Sungguh kesepian tanpa sang kekasih. Apa itu Kang Amar? Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.